Halo Brodista, how are you? Masih dengan Fun Reading ringan yang insya Allah selalu disonet. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, general reading lagi ya. Kita balik lagi. Untuk tema di hari ini adalah Kunyuk Series. Tihuy. Oke, hari ini adalah harinya si Kunyuk ya. Jadi yang nggak suka dengan tema di hari ini boleh di skip aja. Oke, karena kita saat ini akan membahas energinya si Kunyuk di hari ini. Oke, untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku, tidak semuanya disonet. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodista, bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Yang namanya energi banyak orang ya, bisa versa gitu. Tetap serahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Disclaimer sedikit, Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Sedangkan Facebook dengan nama asli gua, anjay ya, Jeffrey Putra. Jelas ya. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua. Untuk readingan gue ini sifatnya timeless, Brodistaku ya. Jadi kapan perlu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga, sesuai dengan kondisi dan situasi lo pada saat itu. Untuk gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok semuanya bisa. Oke, lanjut ya, kita lihat bagaimana energinya si Kunyuk saat ini ya. Bagaimana energinya si Kunyuk saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana energinya saat ini? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Isolation. Oke. Nggak tahu kenapa di sini gue merasa, Brodistaku, untuk energinya si Kunyuk saat ini lagi mengisolasi diri. Gue nggak tahu saat ini lagi kesepian nih. Lagi kesepian, kemudian saat ini lagi memusatkan pikirannya kepada satu titik. Gue nggak tahu apakah saat ini dia lagi berkontemplasi, introspeksi diri, atau memang melarikan diri ini. Entah melarikan diri dari apa nih, dari utang piutangnya, atau melarikan diri dari apa nih ya kan. Gue nggak tahu, di sini tuh gue ngerasa kayak dia ini lagi energinya lagi isolasi, lagi menyendiri, lagi melarikan diri, lagi males terhubung sama banyak orang di sini. Entahlah ya. Entah dia udah capek dengan kehidupannya apa gimana. Nanti kita coba lihat dari kartu tarotnya. Energinya saat ini strength, mencoba untuk kuat, mencoba untuk kuat menghadapi situasi dia yang saat ini. Gue nggak tahu situasinya tuh saat ini bagaimana, tapi dia lagi mencoba untuk kuat. Ya, dengan energi strength ini gue juga bisa lihat si Brodista kalau seandainya dia itu masih keras kepala, masih merasa diri paling benar, merasa diri paling kuat, merasa diri paling tidak pernah bersalah dan tidak akan pernah mengintrospeksi diri sih menurut gue. Ini gue ngerasa ini pasti melarikan diri dia nih. Merasa diri paling kuat, merasa diri paling benar dan tidak ingin disalahkan. Masih seperti itu. Lagi kesepian dia nih, Brodistaku. Kayaknya lagi ada masalah dia ini. Kita lihat lagi ya. Energinya dia saat ini. Si Kunyuk bagaimana energinya? Ada trust. Oke. Iya kan, bener kan gue bilang kan, dia masih mengikuti egonya, masih mengikuti prinsipnya, di mana ya dirinya selalu benar. Dia masih bertahan dengan pendiriannya saat ini gitu loh. Gua nggak tahu ya, saat ini dia tuh lagi mencoba untuk sendiri ya, karena gua nggak tahu permasalahannya apa. Cuman energinya masih paling benar sih menurut gua. Walaupun di sini ya, yang gua lihat itu beberapa dari dia ini sudah mengetahui seseorang itu adalah benar, sudah mengetahui seseorang itu ternyata memang benar-benar gini loh, seseorang itu ternyata betul ya gitu, seseorang itu ternyata nggak toksik, seseorang itu ternyata positif gitu, tapi dia masih aja menyangkal semuanya gitu loh. Bisa jadi kalau ini adalah energinya kepada lu, ya dia udah tahu nih, misalnya lu adalah orang yang positif, lu adalah orang yang benar, lu adalah orang yang baik gitu, tapi dia menyangkal aja, dia tahu tapi dia menyangkal gitu loh. Gue nggak tahu apakah memang semua orang sudah mengetahui kalau seandainya lu adalah seseorang yang benar, makanya dia menarik diri
mungkin malas berdebat, ya takut juga kalau aibnya kebongkar atau bagaimana, gua nggak tahu. Oke, energinya kita lihat lagi. Happiness. Oke, mencoba untuk membahagiakan diri sendiri, mencoba untuk tersenyum, mencoba untuk membahagiakan, mencoba untuk menyamankan dirinya sendiri di sini yang gue lihat. Ya, padahal sebenarnya dia kesepian. Tapi berusaha untuk kuat, berusaha untuk menjadi seseorang yang paling benar, ya, mencoba untuk bahagia-bahagia. Walaupun sebenarnya kebahagiaan dia palsu. Kita lihat lagi. Anxiety itu kan, baru juga gue bilangin bro Dista kan. Jadi dia itu berusaha untuk kuat, berusaha untuk bahagia, padahal sebenarnya ini cemas banget, keadaannya lagi cemas, lagi takut, cemas gitu. Entahlah cemasnya kenapa, cemas takut terbongkar siapa diri dia sebenarnya. Cemas terbongkar kalau sebenarnya dia punya aib ya. Cemas sudah terbongkar aibnya kah atau bagaimana gitu. Itu yang gue lihat. Ya, energinya masih dalam kepura-puraan berisa, bahkan di sini gue ngerasa dia lagi kesepian, lagi mengisolasi diri, lagi pengen jauh dari orang-orang karena ya dia mengakui seseorang sudah terbongkar kalau seseorang itu benar. Bisa jadi ini energi lo ataupun energi orang lain di luar sana. Gitu. Energi si kunyuk secara keseluruhan. Kita lihat ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan si kunyuk ini? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya kan? Lu lihat di sini bro Disaku. Sebenarnya di sini gua ngerasa dia ini kan banyak melakukan sebuah manipulatif, kelicikan, kebohongan, tidak mau disalahkan. Ya gila, ini kalau lu berdealing nih, si kunyuk lu ini ya kan, lu berdealing sama seseorang, kalau seandainya dia berbohong aja itu sama kayak bernafas ya. Orang-orang awam nih kalau berbohong udah ketahuan ya dari gerik-gerik matanya atau bagaimana. Tapi kalau dia ini ya berbohong aja sama kayak bernafas ya. Jadi ya mungkin lu dulunya tuh mungkin pernah sempat ini ya, sempat terjebak juga karena lu bingung ini sebenarnya orang ini berbohong atau tidak gitu. Sampai akhirnya udah terjebak dalam hubungan toksik. Udah ketahuan lu. Dari 100 yang dibicarakan sama dia, 80% kebohongan, 20% pun bingung untuk dipercaya ya. Itu yang gue lihat. Nih, kenapa dia isolasi bro Disaku? Kenapa dia ini sendiri melarikan diri? Ya karena kebohongan-kebohongannya udah terbongkar tuh ya. Kebohongan-kebohongan dia satu persatu sudah terbongkar dari orang sekelilingnya. Energi si kunyuk tuh saat ini. Orang-orang sekelilingnya udah mengetahui siapa diri dia sebenarnya. Topeng dia udah terbuka, manipulatif, pembohong udah terbuka. Antara dia dengan teman-temannya, dia dengan lingkungannya, bahkan dia dengan keluarganya sudah terbongkar ya. Itu yang gue lihat nih, makanya dia mencoba untuk isolasi, banyak diam, nggak tahu lagi harus mau ngapain. Mungkin fitnahan-fitnahan yang udah dia sebar kepada banyak orang dan tentang lu, ya itu tidak ada kenyataan, tidak terjadi gitu. Malah juga semesta membolak-balikan semuanya. Entah apa yang terjadi saat ini sehingga dia mencoba isolasi dan keluar kartu wolf ataupun serigala di kartu Lenormand gua 14 ya. Jadi dia tuh isolasi itu untuk melarikan diri karena ya udah gak nyaman sama orang-orang sekitar dia gitu loh. Karena orang-orang sekitar dia mungkin saat ini udah mulai mencurigai dia, udah mulai ini sebenarnya keadaan dia lagi cemas tau peristaku ya. Anxiety dia saat ini nih kartunya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi kepada dia ini saat ini ya. Bismillah. Oh kan kunci tuh, lu lihat nih, kebohongannya dia udah terbongkar bro Lisa. Orang-orang udah pada tahu dia siapa nih. Misteri sudah terungkap di sini, kartu kunci ya, udah semua udah pada tahu. Makanya dia takut, dia cemas, dia khawatir, ada rasa malu kepada lu juga, malu kepada orang lain juga. Karena apa? Mulutnya itu yang membunuh dia sendiri.
Pemfitnahan-pemfitnahan yang dia sebarkan kepada banyak orang ya. Tuh si kunyuk nih energinya. Tuh yang gue lihat tuh. Udah mulai terbongkar satu persatu nih. Udah lelah dia untuk menutup-nutupi. Ya gimana orang kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Sekalinya saklek kebohongan itu udah gak bisa bergerak kemana-mana. Itu yang gue lihat nih energi si kunyuk nih. Lagi males berbicara banyak sama banyak orang ya. Bukan dia yang lagi males berbicara sama banyak orang, ding. Orang banyak yang males bicara sama dia. Ada yang terbongkar nih bro di saku. Ya. Itu yang gue lihat. Kita lihat lagi energinya. Di sini 35. Iya. Yang dimana di sini tuh gue ngerasa ya. Di sini tuh makanya gue tuh merasa kebenaran itu sebenarnya sudah terungkap bro di saku. Kebenaran sudah terungkap. Dan ini bisa jadi ya untuk energinya bukan energi dari dia kepada lu aja, tapi energi dia kepada orang-orang sekitarnya juga bisa, energi dia kepada pasangannya juga bisa. Gua merasa kayak hidupnya tuh lagi berat. Tapi saking beratnya dia tuh nggak bisa juga untuk melepaskan beban beratnya itu. Untuk pergi pun dia nggak bisa karena di sini ada jangkar, ya seolah-olah ya dia harus menyelesaikan permasalahan dia yang saat ini. Cuman dia nggak tahu bagaimana caranya. Gitu loh. Nah, dia sebenarnya sudah mengetahui nih kebenaran. Kebenarannya itu apa? Ya dia harus bisa menyelesaikan permasalahan dia. Dia harus meminta maaf kepada semua orang. Dia harus bisa mengklarifikasi semuanya. Tapi karena egonya nggak bisa dia ngelakuin hal itu. Malah dia isolasi, melarikan diri. Misalnya kalau saya dia punya hutang piutang tapi nggak dibayar, kemudian dia melarikan diri ya. Dia pinjol atau bagaimana gitu kan, ya kemudian dia melarikan diri. Tidak dibereskan ya. Itu yang gue lihat. Keadaannya tuh seperti ini, lagi berat nih seperti saku. Ada jangkar. Dia lagi terjerat sesuatu di sini yang membuat dia susah untuk membereskan. Ya, walaupun dia mencoba untuk pergi tapi tetap aja ini dibawa, bebannya ini dibawa nih. Itu energi si kunyuk saat ini. Ya. Tuh, ya kan. Oke. Tapi ya dia ini gini, walaupun bebannya dia ini udah terungkap, topeng-topengnya udah terungkap, bebannya berat ya, tapi dia merasa kayak orang gini aja ya, emang kayak nggak ada kejadian ya. Karena di sini gue ngerasa kayak dia mencoba untuk bahagia-bahagia aja supaya nggak terdeteksi, supaya kayak musuh-musuhnya nggak ketahuan kalau dia lagi berat. Dia ingin menjadi seseorang yang bahagia-bahagia aja gitu loh. Ya seolah-olah kayak orang-orang yang mapan aja dengan penuh kepalsuan gitu loh. Ya, dia mencoba untuk membahagiakan diri sendiri, mencoba keluar juga, menutupi semua permasalahan-permasalahannya. Dan gua tuh ngerasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau keberlimpahan. Wah, ini mah kalau udah kayak gini mah gue yakin banget nih si kunyuk lagi cari mangsa nih. Cari inang baru nih yang gue lihat supaya menutup-nutupi semua menutup-nutupi bebannya dia ini. Ingin mendapatkan sebuah keuntungan dari orang baru nih, yang gue lihat tuh begitu. Karena lu tahu ikan kan, ikan ini kalau sudah terjepit dia langsung lari kan, dia ke karang yang lain gitu. Sama kayak si kunyuk saat ini energinya. Jadi ketika dia terjepit dia lari ke yang lain. Bukannya dia menyelesaikan permasalahan, ditinggalkan permasalahan ini, dia mencari orang baru, mencari inang baru untuk dikuasain gitu loh. Hati-hati bro di saku ya. Jangan sampai kalau seandainya dia bukan cari inang baru tapi dia balik kepada inang lama, apalagi kalau seandainya lu punya titel inang grade A. Tihuy. Kalau udah terjepit seperti ini, siap-siap pasang badan ya, pasang pagar betis. Pasang pagar semua pagar lu pasang tuh, pagar depan rumah lu kasih duri ya kan. Pagar gaib lu pasang di badan lu ya, pagar betis ya supaya nggak jebol gawang lu sama dia nih ya. Lagi cari keuntungan bersama seseorang dia di sini, entah nih orang baru atau dia balik kepada inang grade A-nya nih ya. Hati-hati lo. Ya kan. Beberapa dari si kunyuk ini memang orangnya lumayan karismatik ya. Dia tuh punya karismatik. Dia ini orangnya bergairah lah ya, maksudnya. Jadi dia tuh punya modal gairah gitu nah Bro Dista. Jadi makanya dia akan pergi, si ikan ini mengarah kepada seseorang yang dicintainya.
atau seseorang yang dia rasa masih mencintainya sampai saat ini. Siapa ini? Apakah lu, Brodistaku? Aduh, jangan ya. Lu kalau balik sama si Kunyuk ini gua tampar ya. Nggak usah lu lihat YouTube gua lagi. Itu tuh yang gua lihat. Antara dia balik kepada lu atau mungkin kebalik kepada orang atau mencari orang baru lah. Yang dia rasa dia bisa menjebak dengan cinta. Dia bisa menjebak dengan gairah, dia bisa menjebak dengan perasaan ataupun asmara. Sorry, batuk ya. Ya, itu yang gue lihat karena saat ini sebenarnya jauh dari dalam hatinya, Brodista. Ini si Kunyuk ini lagi cemas, lagi anxiety tuh kartunya anxiety. Makanya dia butuh banget nih seseorang. Sebenarnya si Kunyuk ini, Brodistaku, adalah seseorang yang nggak bisa kesepian dan nggak bisa sendiri, tahu. Dia tuh nggak mau sendiri. Jadi dia tuh butuh validasi terus tuh. Dia tuh butuh banget yang namanya pasangan-pasangan tuh. Dia butuh banget mau cari orang. Pokoknya dia nggak pengen sendiri. Gitu. Ya. Untuk debat teman ini kan kartu peluang ini, Brodistaku. Ya, ini mah peluang. Jadi dia itu ingin mendapatkan sebuah keuntungan antara dua yang gue bilang tadi. Antara dia pengen balik kepada lu atau dia mencari orang baru ya. Hati-hati, saat ini dia lagi penuh beban. Orang-orang udah mulai nggak percaya sama dia karena dia isolasi ya. Itu yang gue lihat. Bukannya dia kembali kepada Allah, dia mencari seseorang untuk membereskan hutang piutangnya ataupun beban yang saat ini sedang dia kandungnya, ya kan? Be careful. Oke, kita lihat ya bagaimana energi si Kunyuk saat ini. Ini ya, Brodistaku, kalau kita ini kartu 34 ini juga bisa juga alam bawah sadar ya, karena ini kedalaman alam bawah sadar. Jangan sampai ya lu juga perlu hati-hati kalau seandainya lu mulai merasa rasa mimpi-mimpi sama dia ya kan, keinget-inget sama si Kunyuk ya kan, hati-hati ya. Takutnya nanti dia adalah seseorang yang bisa menggunakan ilmu kebatinan, dia bisa untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, bisa juga seperti itu ya, karena keadaan dia lagi terjepit. Oke, kita lihat lagi energi si Kunyuk saat ini. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai kartu yang reverse ya. Ada The Wheel of Fortune. Oh, oke, Brodistaku, hati-hati karena di sini gue ngerasa kalau seandainya ini kan ada kartu serigala, terus juga di sini ada kartu isolasi. Kalau seandainya lu sempat stalking dia, kemudian lu nggak mendapatkan kabar sama sekali tentang dia, walaupun misalnya lu melihat stalking teman-temannya atau pasangannya tapi nggak melihat dia, dan tiba-tiba lu melihat postingan atau sesuatu hal yang berubah dari dia, be careful. gua kasih peringatan aja nih, be careful, karena itu kelicikan, berpura-pura menjadi seseorang yang sendiri, berpisah dari seseorang, berpura-pura menjadi seseorang yang terzolimi sama teman-teman, terzolimi sama orang lain ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian ataupun empati lu lagi. Hati-hati, sebenarnya yang dia inginkan adalah sebuah peluang. Ini dia mau untuk berhubungan lagi bersama lu ya. The Wheel of Fortune mau menyambung silaturahmi lagi, anjay, silaturahmi ya. Dia mau menyambung silaturahmi lagi, atau ya untuk menyambung silaturahmi tentang keuntungan ataupun peluang sih, menurut gue begitu ya. Hati-hati. Oke. Tuh ya, di sini gue tuh merasa ya, karena gini, kenapa dia mau gini ya, bisa jadi ini adalah energi lu atau mungkin energi seseorang yang sedang dia tujunya ya. Ini bisa energi lu karena gue belum lihat nih energi masa lalu nih, belum ada lihat energi masa lalu gue di sini ya. Bisa jadi ini adalah energi lu ataupun energi orang lain yang sedang dia tuju. Ini dia lagi melakukan sebuah drama untuk mendapatkan pencapaian dari seseorang. Entah ini drama ini lagi ditujukan kepada lu atau kepada orang lain sebagai inang baru nih ya. Dia berpura-pura menjadi seseorang yang penuh dengan kepuasan. Makanya dibilang dia ini tuh walaupun lagi sendiri, tapi dia itu sebenarnya lagi mencoba untuk menguatkan diri, mencoba untuk
terlihat bahagia karena saat ini lagi ada target inang. Ya, ada target inang. Apakah ini dia dramanya kepada lu atau dramanya kepada orang baru nih ya kan? Semoga orang barunya nonton video YouTube gua ya. Next kita lihat ya, The Queen of Pentacles. Iya, nih ya, ada The Queen of Pentacles di sini bro, di saku. Saat ini keadaan keuangan dia lagi tidak baik-baik saja. Sebenarnya dia penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Dia butuh sekali yang namanya inang. Dia butuh sekali seseorang saat ini bersama dia supaya bisa untuk melepaskan sedikit kecemasan dia tentang kehidupan. Atau setidaknya itu kayak dia tuh nggak berpikir tentang masalah ini sendirian gitu. Jadi ada orang yang bisa memikirkan juga permasalahannya gitu. Dia butuh keamanan dan kenyamanan di sini yang gue lihat. Karena begini bro Isa, kalau seandainya kalau seandainya si Kunyuk ini memiliki pasangan dan kartu The Queen of Pentacles Reverse ini adalah pasangan dia, otomatis pasangannya dia tidak tahu menahu tentang dia lagi. Yang dia tahu itu ya si Kunyuk harus memberikan keuangan kepada dia. Nah, dengan kartu yang seperti ini aja gue udah kelihatan bagaimana hubungan mereka sih, menurut gue begitu. Keadaan keuangannya itu begitu tuh. Nah tuh ya, nih dia tuh lagi butuh kenyamanan dari seorang perempuan ataupun seorang laki-laki dari sebuah pasangan. Dia butuh banget kenyamanan karena saat ini dia merasa anxiety dan kecemasan. Dia butuh perlindungan nih bro Disaku. Ini gua ngerasa ini kalau seandainya lu saat ini dalam keadaan nyaman, kehidupan lu saat ini stabil, nyaman, bahagia, dan lu lost contact sama si Kunyuk, pasang pagar dah ya. Semua pagar lu pasang ya, pagar rumah lu tinggiin tuh, lu kasih paku pagar rumah lu ya. Pakai pagar diri lu ya kan, pagar betis ya. Pagar ayu lu pakai sekalian. Hati-hati nih. Ya, apakah ini energi lu yang lagi dalam keadaan nyaman, batin tenang, kemudian lagi berkelimpahan, terus juga udah nyaman sama kehidupan lu. Kalau ini energi lu ya siap-siap lah ya. Mungkin dia lagi membanding-bandingkan. As of Wands, iya di sini tuh hidupnya tuh penuh dengan kekecewaan. Oh hati-hati nih bro Isaku. Sebenarnya ini tuh gue ngerasa kenapa dia ini merasa kayak ada sebuah kekecewaan yang terjadi. Kekecewaan ketika kehidupan seseorang ini nyaman, dia kecewa, dia playing victim, dia marah. Di sini gue nggak tahu apakah dia kecewa ataupun marahnya ketika lu memang bisa bahagia tanpa dia atau bagaimana. Kalau ini energi lu ya, ya itu yang gue lihat nih. Lagi kecewa dengan kehidupan dia sebenarnya. Mungkin kecewanya tuh adalah kenapa ketika gue meninggalkan lu ya lu bisa bangkit. Gue pengennya lu terpuruk gitu. Page of Swords, iya ini adalah sebuah kelicikan. Overthinking dia saat ini. Ini adalah kartu kelicikan bro Disaku. Dia overthinking saat ini. Kenapa dia bisa overthinking? Ya mungkin dia ingin melakukan sebuah aksi sama lu, perencanaan sama lu. Cuman gak bisa. Karena di sini hidup lu udah nyaman, satu. Yang kedua, dia juga udah tahu kok kalau dia datang kepada lu nanti lu tolak. Gitu yang gue lihat. Jadi dia overthinking, nggak tahu lagi merencanakan apa nih kepada si perempuan ini, atau bisa si perempuan ataupun si laki-laki. Gitu yang gue lihat. Ya, energinya. Iya. Terus kalau seandainya dia ingin meliciki lu nih menggunakan alam bawah sadar, gue ngerasa enggak. Karena lu lu dilindungi semesta. Ya lu dilindungi semesta, lu dilindungi leluhur lu, energi lu udah Empress soalnya dalam perlindungan. Nah itu yang gue lihat nih, energi si Kunyuk. Ini energi lagi nggak enak, nggak baik-baik saja sih menurut gue ya. Gue kalau meridingkan si Kunyuk ini kenapa badan gue panas ya? Bawahnya tuh gue emosi aja gitu. Kadang ada juga tuh yang di komen, bang kenapa bang lu kayaknya benci banget sama si Kunyuk. Kagak, cuman memang energinya tuh bikin emosi. Itu nih Ten of Cups. Si Kunyuk ini lagi berantem sama keluarganya bro Disaku. Dia lagi tidak baik-baik saja dengan keluarganya. Keluarga yang selalu mendukung dia tentang dia ataupun pasangannya. Keluarga yang selalu mendukung dia tentang dia dengan orang ketiga, dia dengan pasangannya. Keluarganya yang mendukung dia tentang pemberantaman atau perkelahian antara dia dan lu. Ya, yang mendukung dia untuk bercerai dengan lu, mendukung dia untuk berpisah dengan lu, untuk putus dengan lu. Saat ini keluarganya pun ikut berkonflik dengan dia. Makanya di sini ada isolasi. Nah, itu energinya si Kunyuk saat ini. Ya, lu pasang pagar dah menurut gua mah.
antara dua sih brodistaku. Kalau seandainya memang dia nggak bisa datang kepada lu, kayaknya dia akan mencari inang baru deh, akan mencari orang baru gitu, karena dia kesepian sekali, butuh seseorang untuk menemani dia dalam pembayaran karmanya. Itu tuh yang gue lihat ya. Oke. Kita lihat zodiak ya. Kita lihat zodiaknya saat ini. Zodiak si kunyuk ini, atau kalau enggak ini zodiak lo ya. Semoga aja ada zodiak lo ataupun zodiak si kunyuk lo saat ini brodista. Kita lihat bismillah. Ada Sagittarius, ada Aries, ada Capricorn ya, ada Scorpio, ada Virgo, ada Leo, dan ada Taurus. The bottom of the deck ada Pisces. Cuman kalau seandainya di sini tidak ada zodiak lu, nggak perlu khawatir. Brodisku ini tuh cuman penguat, karena gua tuh bermain energi. Jadi kalau sekiranya energi gua ini atau readingan gua ini resonate, ya berarti ini energi lu gitu. Untuk inisial nama, ini bisa inisial nama lo, nama si kunyuk ya. Semoga aja ada inisial nama lo di sini. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada I, ada P, ada E, ada H, ada B, bravo ya. Kita lihat lagi. Ada R, ada Z, ada U, ada mantan kunyuk ya, X, ada N, K. Kita lihat lagi inisial nama yang terkoneksi dengan readingan di hari ini ya kan. Ada J, ada Y, ada G, double G, G kencang energinya brodistaku. Ada M. Oke, the bottom of the deck ada Y. Y juga kencang energinya saat ini. Oke, segitu dulu aja untuk readingan kita hari ini. Jika lu suka, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Buat lo yang udah like, comment, dan subscribe, thank you so much. Yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Buat yang pengen personal reading, langsung ke kolom description. Di situ ada nomor WhatsApp, silahkan masuk. Namun nanti gue kasih press list ya, namun berbayar. Oke, see you the next reading brodistaku. Bye bye, assalamualaikum.